Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, juga nikmat kesehatan. Alhamdulillah, sampai dengan kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, pada beberapa waktu yang lalu kita sudah sedikit banyak menyampaikan betapa banyaknya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilarang oleh agama kita, agama Islam, yaitu melakukan judi. Dan alhamdulillah, pada waktu sekarang ini pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk memberantas perjudian online. Dan itu jelas tidak mudah. Kenapa? Karena sudah sangat luar biasa mewabahnya. Sudah merambah tidak hanya untuk kalangan dewasa, anak-anak, pelajar, mahasiswa, orang dewasa, orang tua, bahkan pegawai pemerintahan pun ada yang terlibat. Dan memang perbuatan judi ini yang kemarin juga sudah kita terangkan, itu sangat susah untuk diberantas. Karena orang condong untuk mendapatkan uang secara instan. Yang ada bagaimana berpikir mendapatkan uang dengan cepat. Namun lupa, walaupun sebetulnya mereka tahu, kita menyadari bahwa tidak ada orang yang beruntung dari hasil judi. Tidak ada. Kalau orang dulu mengatakan tidak mungkin orang itu kaya dari hasil judi, ya mesti kita yang akan buntung. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, tidak hanya sekedar perilaku manusianya itu sendiri yang memang susah untuk keluar dari lingkaran perjudian, namun juga didorong oleh teknologi yang sekarang ini sangat luar biasa. Maka kalau dulu judi konvensional dengan sangat mudahnya, kalau mau untuk melakukan kontrol atau menegakkan aturan, karena memang jelas-jelas judi ini dilarang juga di dalam pemerintahan kita, pasti bisa mengurangi, setidaknya mengurangi. Namun saat ini dengan judi online, yang mana itu merupakan satu aplikasi software yang dibuat oleh orang-orang yang memang mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi, untuk menutup akun-akun ini pun sebetulnya boleh dikatakan mudah, tapi susah. Kenapa? Kenyataannya adalah
Ribuan akunnya sudah ditutup oleh Kominfo saat itu. Dia tetap saja ada. Banyak lagi muncul akun-akun baru. Apalagi server untuk hal yang seperti ini belum tentu ada di Indonesia. Biasanya ditaruh di luar negeri, di mana negara tersebut adalah melegalkan perjudian. Lebih susah lagi. Bagaimana bisa menangkap kalau misalnya antara hubungan negara kita dengan negara yang bersangkutan belum ada kerjasama ekstradisi misalnya. Kan ya artinya mesti bisa, walaupun itu sangat susah. Perlu berbagai macam cara, perlu berbagai macam diplomasi dan lain sebagainya. Namun niatan baik dari pemerintah ini mestinya kita dukung. Karena kita sudah tahu dampak yang ditimbulkan dari apa yang sekarang ini sedang mewabah di Indonesia. Coba bayangkan. Kalau kita ngomong Indonesia ini kan sebetulnya negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Di dalam agama kita jelas mutlak hukumnya judi itu adalah haram. Tidak bisa diganggu gugat. Haram ya haram. Tidak mungkin bisa berubah status. Tapi kenyataannya menurut informasi yang kita dapat dalam berita, ternyata yang melakukan perjudian online ini, negara kita ini termasuk yang terbesar di dunia ini. Bisa dibayangkan. Ya. Artinya apa di sini? Ya betul. Kita mayoritas Islam. Namun kalau kita perhatikan di situ, artinya banyak juga orang-orang kita yang seakan-akan mengabaikan apa yang sudah dilarang oleh Tuhannya. Ini mestinya menjadi tanggung jawab bersama oleh orang-orang yang dianggap pemuka agama di dalam Islam untuk setidaknya mampu menyadarkan bahwa perbuatan itu tidak baik. Perbuatan itu memang diharamkan. Yang banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Cuman kadang-kadang saya juga heran. Tidak habis pikir. Walaupun jelas kalau kita kembali pada tuntunan Al-Quran, Allah telah berfirman, dan yang artinya kurang lebih adalah, hendaklah di antara kamu itu ada orang yang menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini mestinya menjadi satu kewajiban. Dan memang betul berdakwah itu hukumnya wajib bagi setiap insan. Dan ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Tapi bukan masalah di hukumnya di sini. Yang paling penting adalah tanggung jawab moralnya kita. Bagaimana kita memberikan pemahaman pada umat supaya menyadari bahwa itu memang adalah keliru. Tayo sekarang ini coba yang membuat kita tuh menjadi miris. Orang-orang yang dianggap mampu, yang dianggap mempunyai ilmu agama, bolehlah dikatakan seorang dai,
seorang kiai, seorang ustadz. Ada oknum-oknum yang seakan-akan kok tidak memperhatikan hal yang urgen sekarang ini. Kebobrokan moralitas, kecanduan judi, narkoba, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Coba kita renungkan, coba kita kembali. Orang-orang yang merasa dirinya mempunyai ilmu yang lebih di dalam agama, bahwa seharusnya, bahwa semestinya menyayangi umatnya. Jangan sampai terjerumus ke dalam kesesatan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.